Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Dan di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat video mengidentifikasi hama pada tanaman jagung. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Cimayatus Solihah selaku dosen pengampu teknologi pengelolaan hama. Selanjutnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dan saya sendiri yaitu Budi Setiawan dengan NIM 1342000. Saya Haurani Masana dengan 3 NIM akhir 003. Saya Nawal Safira Amalia dengan 3 NIM akhir 006. Saya Sintaru Yasinko dengan NIM akhir 007. Saya Salma Nurmasi dengan NIM akhir 082. Nah, setelah itu mari kita simak video tentang identifikasi hama pada tanaman jagung. Hama ulat gaya atau Spodoptera frugiperda. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera. Kerusakan yang terjadi pada tanaman jagung yaitu batang berlubang atau berbentuk terowongan sampai ke pangkal batang membusuk hingga daun menjadi kuning atau klorosis, pertumbuhan kerdil dan akhirnya mati. Cara pengendaliannya yaitu pertama pengendalian kultur teknis dengan cara membakar sisa-sisa tanaman pada lahan. Yang kedua pengendalian fisik mekanis dengan cara mengumpulkan larva atau pupa dan bagian yang terserang dimusnahkan. Yang ketiga yaitu pengendalian hayati dengan menggunakan busa alami, dan yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan cara menggunakan insektisida yang efektif. Kedua yaitu ada hama kepi coklat atau Rhiptortus linearis. Klasifikasinya Kingdom Animalia, phylumnya Arthropoda, kelas Insecta, dan ordonya Hemiptera. Kerusakan yang dilakukan oleh hama kepi coklat itu daunnya berwarna coklat kering, berlubang, dan daun berkurang. Pengendaliannya itu dengan kultur teknis dengan menggunakan varietas Bima 18, Bima 19, dan yang lain. Lalu ada pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami, terus ada pengendalian fisik dan mekanis menggunakan perangkap cahaya, dan yang terakhir pengendalian kimiawi dengan menggunakan pestisida seperti fipronil, bifentrin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada warang hijau atau Nepotitis virescens. Nah, klasifikasinya itu Kingdomnya Animalia, phylumnya Arthropoda, kelas Insecta, dan ordonya Hemiptera. Kerusakan disebabkan oleh hama warang ini ada dua, yaitu dengan mengisap sarinya yang menyebabkan daun kering, dan yang kedua yaitu meletakkan patogen yang disebut Spiroplasma kunkei. Nah, dia tuh menyebabkan tanaman jagung kerdil. Pengendalian yang harus dilakukan pada serangan hama warna hijau ini setelah terlihatnya gejala tugro. Pengendalian hayati dengan cara menggunakan patogen serangga Bevaria bassania, dan pengendalian dengan cara penyemprotan insektisida yang dianjurkan berbahan aktif seperti BPMC, Pupforezin, Enton Velcrox, dan lain-lain. Hama yang terakhir adalah lalat bibit atau Aterigona exigua. Klasifikasi lalat bibit berasal dari Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Diptera. Kerusakan disebabkan oleh hama lalat bibit pada tanaman jagung adalah tanaman yang masih muda atau yang baru muncul di permukaan tanah. Gejala awal yang bisa dilihat saat tanaman jagung diserang lalat bibit adalah berubahnya warna daun dari hijau normal menjadi kekuning-kuningan. Kemudian di sekitar batang jagung akan membusuk hingga akhirnya tanaman akan layu, kerdil, dan bahkan mati. Keberadaan serangga ini lebih banyak di musim penghujan karena hama ini menyukai lingkungan yang lembab. Selain itu, jika kondisi lingkungan kering, untuk pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan penanaman serentak dan penerapan pergiliran tanaman yang akan sangat membantu untuk memutus siklus hidup lalat bibit, terutama setelah selesai panen jagung. Tanaman yang terserang lalat bibit harus segera dicabut dan dimusnahkan agar hama tidak menyebar. Nah, selanjutnya ada hama kumbang batang semu atau Odophorus longicolins. Nah, untuk klasifikasinya dia berasal dari Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Dryoptoridae, genus Odophorus, spesies Odophorus longicolins. Dan untuk kerusakan yang disebabkan oleh hama kumbang batang semu ini terhadap batang jagung yaitu ditandai oleh adanya lubang-lubang di sepanjang batang semu. Nah, pada serangan berat ini batang semu menjadi terbelah dan mengeluarkan lendir atau biasa disebut dengan belendoks. Lalu akibatnya batang semu menjadi patah dan akhirnya tanaman mati. Untuk pengendaliannya secara kultur teknis yaitu dengan sanitasi kebun. Kalau dengan cara mekanis yaitu dengan menyisakan batang jagung yang telah dipanen lalu dipotong-potong kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Untuk pengendalian secara biologi dengan menggunakan musuh alami yang dapat mengendalikan hama tersebut adalah Flacius javanus EP. Nah, terakhir dengan cara kimiawi dengan penggunaan
insektisida karbofuran yang ditaburkan di sekitar batang jagung. A merupakan larva penggerek batang tebu atau Diatraya saccharalis yang memiliki klasifikasi kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, subkelas Pterygota, dan ordo Lepidoptera. Kerusakan larva penggerek batang jagung dimulai dari makan pada awal perkembangan tanaman jagung yang menyebabkan kehilangan lebih hasil panen tanaman jagung lebih besar dibandingkan dan serangan yang dimulai pada fase tanam lebih tua. Larva ini menyerang bagian dalam tanaman jagung, memakan jaringan muda yang mengakibatkan kerusakan dari kerusakan ringan maupun sampai menyebabkan titik tumbuh tanaman mati dan pertumbuhan tanaman terhambat. Dan untuk cara pengendalian dari hama ini dapat dikendalikan menggunakan musuh seperti Trichogramma sp yang dapat menyebabkan kerusakan total pada telur penggerek yang dapat diaplikasikan pada musim gugur. Dan yang kedua yaitu menggunakan insektisida yang dikhususkan untuk larva untuk menyerang larva yang masih muda belum masuk ke dalam batang. Namun beberapa pengendalian masih mungkin dilakukan di kemudian hari, mungkin karena larva meninggalkan terowongannya selama proses pengeluaran kotoran. Sekian video dari identifikasi hama tanaman jagung pada kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.